نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, Islam, diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk mendengarkan kebaikan, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk talabul ilmi. Kita bersyukur atas nikmat ilmu yang bermanfaat dan kita selalu memohon kepada Allah taufik untuk dapat mengamalkannya. Ikhwan fiddin, azakumullah, kepada seluruh pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa pekan yang lalu pernah saya menyampaikan yang berkaitan tentang masalah haji, yaitu tentang kedudukan ibadah haji dalam Islam, keutamaan ibadah haji. Begitu juga saya jelaskan tentang makna haji atau syarat kewajiban haji, syarat-syarat wajibnya haji, makna istita'ah, dan yang lainnya yang sudah saya jelaskan pada 2 pekan yang lalu. Adapun pada pagi hari ini saya ingin menegaskan lagi tentang kewajiban haji ini. Kemudian setelah itu kita membahas tentang manasik haji dan umrah atau manasik umrah dan haji. Akhwan fiddin, azakumullah, bahwa kewajiban haji ini wajib atas setiap muslim dan muslimah dan dilakukan dengan segera dengan dasar ayat dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, dan wajib atas manusia karena Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya haji. Jadi haji dan umrah hukumnya wajib, dan wajibnya dijelaskan oleh para ulama dengan dasar hadis Nabi yang sahih. Nabi menjelaskan kewajiban itu hanya sekali. Jadi ketika Nabi ditanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Maka Nabi menyebutkan bahwa kewajiban haji itu sekali. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, qad farada alaikumul hajja fahujju." Faqala rajulun, "Akulla amin ya Rasulullah?" Fasakat. Hatta qalaha thalathan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أخرجه مسلم. Nabi SAW khutbah di hadapan kami dan Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hendaklah kalian melakukan ibadah haji. Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apakah haji itu setiap tahun? Maka Nabi diam. Sampai ditanya 3 kali dan Nabi diam. Kemudian Nabi bersabda, kalau seandainya aku berkata iya setiap tahun, maka akan jadi wajib. Dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Kemudian beliau berkata, biarkan aku dengan apa yang aku telah tinggalkan kepada kalian. Artinya apa yang aku tinggalkan, amalkan. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian dengan sebab banyak bertanya. Dan dengan sebab mereka menyalahi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku memerintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka kerjakan menurut kemampuan kalian. Dan apabila aku larang dari sesuatu, hendaklah kalian tinggalkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi haji itu dengan dasar hadis Muslim ini wajib sekali seumur hidup. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunnah. Jadi setiap muslim dan muslimah dia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan kemampuan itu saya sudah jelaskan. Yang pertama, dia ada harta, ada kendaraan. Kemudian yang kedua, bahwa dia sehat untuk bisa menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, aman dalam perjalanan. Jadi yang pertama, memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan kembali, serta mencukupi segala kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal nafkah. Yang kedua, sehat, ada kesehatan jasmani, dia mampu untuk berangkat. Yang ketiga, aman dalam perjalanan. Itu yang dimaksud dengan mana istata'ah, kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini wajib dilakukan dengan segera. Jadi tidak ditunda. Sebab Nabi menyuruh man aradallah hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ingin haji, maka hendaklah ia segera. Jangan ditunda-tunda. Sebab ibadah haji harus segera. Karena seorang tidak tahu apa yang akan menghalangi dia. Ini penjelasan yang penting yang harus saya sampaikan sebelum kita masuk kepada permasalahan manasik haji. Kemudian, akhwan fiddin, azakumullah, kalau memang sudah diberikan kemampuan, kita segera, jangan ditunda. Tahun ini kita bisa berangkat, tahun ini kita berangkat. Kalau memang kemampuannya tahun depan, kita belum mendapatkan jatah tahun ini, tahun depan segera kita berangkat. Jangan ditunda. Dan kalau ada kesempatan panggilan sekarang, segera. Dan jangan sekali-kali mengatakan, saya belum tahu. Saya belum tahu ilmunya. Belajar tentang manasik itu gampang. 1 hari cukup. Dan sekarang, insyaAllah saya akan bahas pada hari ini tentang manasik umrah. Setelah itu manasik haji. Jadi manasik ini semuanya mudah. Bagaimana mengikuti cara berhajinya Rasulullah SAW itu mudah. Tidak sulit. Karena agama Islam ini semuanya adalah mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang sulit. Maka begitu kita ada harta, segera. Jangan ditunda. Karena kita nggak tahu, mungkin sakit. Mungkin juga ada musibah atau yang lainnya. Untuk belajarnya gampang. Ketika akan berangkat, kita belajar tentang manasik. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan tentang amalan manasik umrah. Yang perlu diketahui oleh seluruh pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga kepada seluruh jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bahwa dalam kita melaksanakan ibadah haji ini, yang paling penting yang harus kita ingat, kita harus ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Ikhlas. Jangan ada riya, jangan ada sum'ah, jangan ada yang lain. Kita melaksanakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah haji kita diterima oleh Allah, agar kita menjadi haji yang mabrur, yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita
sebagaimana pulangnya seperti seorang dilahirkan dari ibunya. Ini keutamaan daripada ibadah haji. Sebab orang yang menunaikan ibadah haji dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Nabi bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi yang pertama sekali ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu mutaba'ah. Sebab ini merupakan dua syarat diterimanya amal. Harus ittiba'. Seluruh bentuk ibadah itu harus kita mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah kita salat, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam masalah haji, Nabi bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku. Disuruh kita untuk mengambil tata cara manasik haji dari Rasulullah. Mengikuti contoh Rasulullah. Bukan melihat kepada orang banyak. Bukan kata orang. Atau yang lainnya. Tapi bagaimana Rasulullah menunaikan ibadah haji. Itu yang harus kita pelajari. Dan ini mudah. Ini mudah. Makanya saya akan jelaskan tentang amalan manasik umrah. Setelah itu baru amalan manasik haji. Kalau waktunya cukup. Dua-duanya kalau tidak cukup, saya akan jelaskan pada hari ini yang berkaitan dengan umrah lebih dahulu. Karena yang saya akan jelaskan ini berkaitan dengan haji tamattu'. Karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari Indonesia ini, mereka menunaikan ibadah haji tamattu'. Ini yang paling utama. Karena kita tidak membawa hadiyu, tidak membawa hewan. Maka yang ibadah yang kita lakukan haji tamattu'. Artinya haji tamattu', haji bersenang-senang, melakukan umrah lebih dahulu di bulan-bulan haji, kemudian setelah itu menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi dikatakan tamattu, yaitu bersenang-senang. Bersenang-senang. Jadi dilakukan dulu umrah pada bulan-bulan haji, kemudian tahallul dari ihram dengan memotong pendek rambut kepala. Kemudian setelah itu sudah halal. Dia bisa bercampur dan yang lainnya. Apa-apa yang dilarang dalam ihram sudah halal setelah dia melakukan tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Nanti ketika tanggal 8 Zulhijjah, dia berihram lagi untuk haji. Maka ini dikatakan haji tamattu'. Kenapa dikatakan tamattu'? Tamattu' harus bersenang-senang. Karena orang yang melaksanakannya menikmati larangan-larangan ihram di antara umrah dan hajinya. Artinya larangan ihram tidak berlaku lagi antara selesainya dia tahallul sampai kembali lagi dia memakai pakaian ihram pada tanggal 8 Zulhijjah. Tentang manasik umrah, saya jelaskan dengan per poin supaya lebih gampang dan lebih mudah dipahami oleh para pendengar Radio Roja dan juga kepada jamaah haji yang akan berangkat. Jadi saya akan jelaskan tentang amalan manasik umrah. Seorang yang akan menunaikan ibadah haji ini, ketika dia sampai di miqat. Jadi miqat, jadi untuk ibadah haji ini ada namanya miqat. Miqat itu artinya tempat memulai pelaksanaan. Miqat itu dijelaskan oleh para ulama, ada miqat zamani. Miqat zamani artinya ketentuan waktu. Yang mana pelaksanaan manasik haji tidak sah kecuali pada waktu-waktu tersebut. Miqat zamani ini yaitu pada bulan haji. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 189, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu beberapa bulan yang dimaklumi.
Yang dimaksud beberapa bulan yang dimaklumi di ayat di atas dijelaskan oleh Ibnu Umar, Ashhurul Haji Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita melakukan ibadah haji ini pada bulan ini Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Atau mulai pelaksanaan dengan ihram itu yaitu pada bulan haji ini. Itu miqat zamani. Kemudian yang kedua miqat makani. Jadi setiap jamaah haji itu dia harus memulai niatnya dari miqat yang Nabi sudah tentukan. Jadi mulai pelaksanaan itu dari mulai miqat. Di tempat-tempat di mana seseorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah mengawali ihram darinya. Dan tempat-tempat tersebut ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd Qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam." وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfa sebagai miqat penduduk Syam, Qarnul Manazil sebagai miqat penduduk Najd, Yalamlam sebagai miqat penduduk Yaman. Dan beliau bersabda, tempat-tempat itu adalah miqat bagi penduduknya dan bagi mereka yang datang ke sana dari penduduk negeri lain yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Barang siapa yang tinggal yaitu di lokasi yang letaknya lebih dekat ke Mekah daripada miqat-miqat tersebut, ia berihram dari tempat tinggalnya. Ia hingga penduduk Mekah berihram dari Mekah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini miqat ada, Nabi menyebutkan ada 4. Yang pertama Nabi sebutkan Dzul Hulaifah. Untuk orang Madinah Dzul Hulaifah. Untuk orang Syam Juhfa. Untuk orang Najd Qarnul Manazil. Untuk Al-Yaman Yalamlam. Dan kemudian juga orang-orang yang melewati maka ihram dari situ. Jadi miqat makani yang ditentukan oleh Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama Dzul Hulaifah, yang orang istilahkan dengan Bir Ali. Ini miqat penduduk Madinah. Dan orang-orang yang melewati Madinah. Jadi orang-orang yang lewat Madinah, yang miqatnya dari Dzul Hulaifah. Jaraknya antara Madinah, dari Mekah ini, antara Madinah dengan Mekah ini, jarak miqat ini 450 km. Ini paling jauh ini. Jarak miqatnya paling jauh Dzul Hulaifah. Dari Mekah 450 km. Kemudian Juhfa. Yang kedua Juhfa. Miqat. Untuk siapa miqat? Untuk penduduk Syam, Maroko, Mesir, dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Yang sekarang terletak di kota Rabi'. Jaraknya dari Mekah 183 km. Kemudian yang ketiga Nabi sebutkan di sini Qarnul Manazil. Itu miqat penduduk Najd dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Namanya sekarang As-Sailul Kabir. Jaraknya 75 km dari Mekah. Kemudian yang keempat Yalamlam, miqat penduduk Yaman dan orang-orang yang melewati mereka. Namanya sekarang As-Sa'diyah. Jaraknya 92 km dari Mekah. Ini 4. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Iraq dzati 'irqin. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW menjadikan Dzatu 'Irq sebagai miqat penduduk Irak. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi jadi 5. Yang kelima ini Dzatu 'Irq. Kalau orang jamaah haji Indonesia yang naik pesawat, maka dia akan melewati salah satu dari miqat ini.
Karena itu dia niat ihramnya dari pesawat. Kalau dia langsung ke Mekah, jadi di Indonesia ini ada dua kloter. Kloter yang pertama ke Madinah lebih dahulu. Kloter yang kedua, dia ke Mekah. Maka untuk yang langsung ke Mekah ini, dia akan melewati mikot. Dia akan melintasi mikot. Nah, ketika melintasi mikot, maka dia harus melakukan niat ihram. Niat ihramnya kapan? Dari pesawat. Berarti kalau dia langsung ke Mekah, maka dia mandi. Bisa dia mandi di rumah, bisa dia mandi di bandara. Kemudian dia langsung memakai pakaian ihram supaya lebih mudah. Sebab agak repot kalau mengganti pakaiannya di pesawat. Maka dia menggantinya di bandara untuk lebih mudah. Artinya dia mandi lebih dahulu. Kemudian setelah mandi, dia memakai wangi-wangian di badannya. Kalau untuk laki dengan 2 helai pakaian, memakai 2 helai pakaian ihram. Jadi saya ulangi yang pertama, kita kembali kepada pembahasan kita yang pertama. Saya akan urut nomornya. Yang pertama ini, ketika sampai di mikot, sebelum melakukan ihram, maka dianjurkan kita mandi. Kalau kita langsung dari Indonesia langsung ke Mekah, ya kita bisa mandi di rumah, bisa juga kita mandi di bandara. Kemudian kita pakai wangi-wangian di badan, tapi nggak boleh mengenai pakaian ihram. Ini untuk laki-laki 2 pakaian ihramnya. Kalau untuk wanita, seluruh pakaiannya yang dia pakai setiap hari itulah pakaian ihramnya. Artinya pakaian yang menutup aurat. Seluruh tubuh wanita lah aurat. Dan dia muka, kecuali muka dan kedua tapak tangan. Seluruh tubuh wanita aurat kecuali muka dan 2 tapak tangan. Jadi setelah sampai di mikot, jadi nanti dikasih tahu. Kalau di atas pesawat itu nanti dikasih tahu oleh pilot atau oleh pramugari atau pramugara, dikasih tahu bahwa sebentar lagi kita melewati mikot. Maka kita siap-siap dalam kondisi sudah berpakaian ihram. Kemudian setelah itu membaca niat ihram, yaitu labbaika Allahumma bi'umratin mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'ah. Karena kita menunaikan ibadah haji tamattu' dan kita mulai umrah lebih dahulu, maka kita membaca labbaika Allahumma bi'umratin mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah yang dilanjutkan dengan haji tanpa ada riya dan tanpa ada sum'ah. Ini bacaan ini dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitabnya Nubzatut Tahqiq li Ahkami Hajjil Baitil Atiq. Jadi Nubzatut Tahqiq li Ahkami Hajjil Baitil Atiq. Jadi kita baca labbaika Allahumma bi'umratin mutamatti'an fiha ilal hajj la riya'a fiha wala sum'ah. Kalau umpamanya dia tidak hafal bacaan ini, ya bisa dia melakukan labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Kemudian bagi orang-orang yang punya penyakit atau khawatir di perjalanan terjadi sesuatu, atau dia khawatir penyakitnya kambuh, tidak bisa menunaikan ibadah dengan sempurna, maka boleh dia memberikan syarat atau artinya dia mengucapkan syarat. Syarat yang diucapkan sebagaimana yang diajarkan Nabi, Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah, tempat tahallulku adalah tempat di mana Engkau menahanku. Artinya orang-orang yang tidak bisa melanjutkan melakukan ibadah haji, maka dia tidak membayar dam, tidak membayar fidyah, dan tidak mengqadha hajinya. Tapi kalau tidak membaca syarat kemudian dia tertahan atau dia kambuh penyakitnya nggak bisa menunaikan ibadah, maka dia wajib bayar dam kalau dia tidak membaca syarat ini.
Dan dia harus mengulangi hajinya pada tahun yang akan datang. Jadi ketika itu dia membayar dam, kemudian dia tahallul, setelah itu dia mengqadha hajinya pada tahun yang akan datang. Kalau dia tidak membaca. Tapi kalau dia membaca, langsung aja dia membatalkan tanpa dam dan tanpa mengqadha hajinya. Ini bagi orang-orang yang memang kena penyakit yang berat atau khawatir di perjalanan tidak aman atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya, yang kedua dari amalan manasik umrah ini, jadi yang tadi ketika sampai di miqat, ya kita melakukan ihram. Yang kedua, apabila telah mengucapkan labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma bi umratin mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'ah. Setelah kita mengucapkan itu, yang merupakan umrah haji, maka haram bagi orang yang sudah mengucapkan ini, artinya dia sudah masuk ke dalam ihram, maka dia haram memakai pakaian yang berjahit. Larangan-larangan ihram berlaku bagi dia. Memakai pakaian yang berjahit seperti gamis, selendang, baju, celana, kaos kaki, ini bagi laki-laki. Juga pakaian dalam, itu harus dilepas semuanya. Begitu juga penutup kepala, pici, sorban, itu harus dilepas semuanya. Begitu juga tidak boleh memakai parfum dan wangi-wangian. Ini semuanya untuk laki dan perempuan tidak boleh. Kalau sudah dia niat ihram. Kemudian diharamkan juga memotong rambut, menggunting rambut. Dilarang juga khitbah, ini larang-larang ihram. Melamar dilarang, akad nikah, jima bersetubuh dilarang, dan yang lainnya. Yang disebutkan oleh di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan tidak boleh berkata rafas, kotor. Tidak boleh fusuk, berbuat fasik. Tidak boleh jidal. Ini larangan ihram mulai berlaku bagi orang yang sudah niat ihram. Kemudian yang ketiga, tidak ada salat khusus untuk ihram. Jadi tidak ada salat khusus untuk ihram. Jadi siapa saja yang mendapatkan salat fardu pada waktu itu di miqat, hendaklah ia mengerjakan salat tersebut. Lalu ia berihram. Jadi umpamanya ada orang yang dia ihram dari Dzulhulaifah. Sampai di sana dia tiba waktu salat yang wajib. Maka dia salat yang wajib. Kemudian setelah itu dia niat ihram. Tapi niat khusus, salat khusus setelah niat ihram itu tidak ada. Jadi, salat khusus sesudah niat ihram itu tidak ada. Jadi tidak ada salat khusus. Kemudian yang keempat, setelah kita membaca niat ihram, labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma bi umratin mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'a, maka diperintahkan untuk mengulang-ulang talbiyah. Jadi setelah baca niat itu terus talbiyah sampai di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik. Diulang-ulang. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Terus kita ulang-ulang. Sampai kita memulai tawaf. Artinya setelah kita melihat Baitullah, setelah kita melihat Masjidil Haram, maka kita berhenti talbiyah. Jadi, talbiyah terus diulang-ulang. Dan ini fadilahnya besar, mengulang-ulang talbiyah. Sampai kita di Masjidil Haram. Dan dianjurkan juga, disunnahkan juga untuk mengeraskan surat talbiyah. Sebab Nabi mengeraskan membaca talbiyah, para sahabat juga mengeraskan membaca talbiyah sampai suara mereka serak. Ya terus menerus. Nah, untuk perempuan dia hanya membaca saja.
tetap dibaca, tapi untuk laki-laki dikeraskan bacaannya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, barang siapa yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah ia mengangkat khuf, sepatu yang kelihatan mata kakinya. Jadi kalau kita menunaikan ibadah umrah atau haji ini, kita pakai sandal, pakai sepatu, tapi yang terlihat mata kakinya. Kemudian yang keenam, adapun wanita, dia berihram dengan mengenakan pakaian seperti biasanya, tanpa menghususkan pakaian tertentu. Dia wajib menutup seluruh tubuhnya. Wajib menutup seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh wanita adalah aurat. Kata Nabi, al-mar'atu auratun. Wanita adalah aurat. Dan dia tidak boleh menutup wajah. Jadi kalau sudah niat ihram, yang dia biasa pakai cadar, yang biasa pakai kaos tangan, kalau sudah niat ihram, tidak boleh dia menutup mukanya. Tidak boleh pakai cadar. Kalau dia sudah niat ihram, maka dia tidak boleh memakai cadar sampai selesai penunaian ibadah umrah, sampai tahallul. Begitu juga dia tidak boleh memakai kaos tangan, sarung tangan. Kemudian tentang menutup muka bagaimana kalau seandainya laki-laki lewat? Boleh, seperti diriwayatkan dari Aisyah, ketika laki-laki lewat ditutup, tapi bukan cadar, artinya ditutup dengan jangan jilbabnya kalau ada laki-laki yang lewat. Jadi perhatikan bahwa kalau untuk laki-laki dengan pakaian ihramnya 2 helai pakaian. Dan semuanya dilepaskan. Termasuk celana dalam itu harus dilepas. Nggak boleh dia memakai pici. Nggak boleh pakai celana semua. Hanya 2 helai pakaian. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, itu kan pakai jilbab yang biasa dia pakai setiap hari. Itu pakaian ihramnya wanita. Tentunya pakaian ihram wanita ini yang harus diperhatikan. Seperti pakaian jilbab wanita. Jubah yang biasa dia pakai. Tidak boleh tipis, tidak boleh ketat, tidak boleh tembus pandang, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, tidak boleh pakai parfum. Itu harus perhatikan tentang syarat pakaian wanita. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, apabila telah sampai di Mekah dan sudah melihat Masjidil Haram, maka talbiyah dihentikan. Talbiyah dihentikan. Jadi kita talbiyah itu dari mulai mikot, di mikot terus sampai kita sampai ke Masjidil Haram. Kalau sudah sampai Masjidil Haram, maka kita hentikan talbiyah. Sebelum memasuki Masjidil Haram, dibolehkan kita untuk istirahat, duduk, makan, mandi, dan mengganti pakaian. Artinya mengganti pakaian ihram. Mungkin ada orang yang terkena najis pakaiannya mau diganti, boleh. Atau dia istirahat dulu, mau makan dulu, boleh. Ini kalau dia sudah sampai di Masjidil Haram atau hotelnya dekat Masjidil Haram, dia boleh masuk hotel dulu, bawa barang-barang ke hotel, kemudian dia kamar mandi, wudu, makan, kemudian baru berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sa'i. Itu boleh seperti itu. Kemudian yang harus diingat, jangan sampai dia melanggar larangan-larangan ihram. Itu harus dijaga. Kemudian selanjutnya, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil mengucapkan doa. Jadi yang ke-8, masuk Masjidil Haram dengan kita mendahulukan kaki kanan sebagaimana kita masuk masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Kita masuk masjid, kita dahulukan kaki kanan sambil membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Atau boleh juga membaca doa masuk masjid yang lain. Seperti a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Jadi bisa yang tadi yang saya sebutkan atau membaca yang lain a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung
kepada wajahnya yang maha mulia dan kepada kerajaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Kemudian ketika masuk ke Masjidil Haram, kalau bisa kita melalui pintu Bani Syaibah, kita lakukan. Kalau tidak, dari mana pintu yang mudah yang kita bisa masuk? Pintu mana saja boleh masuk Masjidil Haram. Yang kesembilan, apabila telah melihat Ka'bah, kita melihat Ka'bah, disunnahkan kita mengangkat tangan. Angkat kedua tangan kita sambil membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, Engkau Maha sejahtera, darimu kesejahteraan, maka sambutlah wahai Rabb kami dengan salam sejahtera. Jadi ini ada asar dari sahabat ketika melihat Ka'bah mengangkat kedua tangannya, mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10, bagi laki-laki, ini harus perhatikan, bagi laki-laki perhatikan bahwa dia rubah yang tadinya dia pakai pakaian ihram menutup kedua pundaknya. Kemudian karena dia akan memulai tawaf, maka perhatikan bahwa selendangnya itu yang di atas dimasukkan ke ketiak sebelah kanan. Jadi pundak yang sebelah kanan terbuka, itu dikatakan dengan ittiba. Jadi ittiba yaitu kita ketika tawaf kudum pertama kali itu kita selempangkan di bawah ketiak yang kanan untuk laki-laki. Jadi terlihat pundak yang kanan, itu namanya ittiba. Jadi ittiba itu hanya ada pada tawaf saja. Saya ulangi, bahwa ittiba itu hanya ada pada tawaf kudum saja. Jadi kalau ada jamaah sejak di mikot itu sudah ittiba, ini salah, ini keliru. Jadi ittiba itu pada tawaf kudum saja. Jadi selempangkan pakaian ihramnya di bawah ketiak yang kanan. Itu kapan adanya? Yaitu ketika tawaf. Tawaf kudum, pertama kali datang. Jadi selama dia di mikot itu, dari mulai mikot di atas pesawat, ya itu ditutup kedua pundaknya, bukan diselempangkan. Jadi perhatikan, untuk jamaah haji Indonesia itu mikotnya saya ulangi lagi, di atas pesawat. Jadi mulai dia niat ihram dari sana. Sudah berpakaian ihram dan niat ihramnya dari sana, dari atas pesawat. Karena Jeddah itu bukan mikot. Jeddah bukan mikot. Karena Nabi nggak menyebutkan Jeddah itu. Yang Nabi sebutkan tadi, yang saya sebutkan ada 4, kemudian tambah 1 jadi 5. Saya ulangi lagi. Sekarang kita masuk yang ke-11. Jadi yang ke-10 itu kita sudah mulai ittiba. Yang ke-11 kita mulai tawaf sekarang ini. Menghadap ke Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Tawaf, kita usahakan kalau memang bisa kita mencium Hajar Aswad, kita cium. Kalau tidak bisa, kita mengusap Hajar Aswad. Mengusap Hajar Aswad, kemudian kita cium tangan kita sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak bisa, kita cukup isyarat. Isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Diangkat tangan yang kanan, dan di situ ada tandanya, lampu hijau sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti bagi yang tawaf itu bisa melihat ada lampu hijau. Kalau dulu itu dikasih tanda garis coklat, sehingga kita bisa melihat garis coklat. Sekarang sudah nggak ada garis coklat itu. Sudah dihapus karena berdesak-desakan kaum muslimin di situ, sehingga cukup pemerintah Saudi memberikan tanda dengan lampu hijau sejajar dengan Hajar Aswad. Maka ketika kita melihat itu, kita langsung mengangkat tangan kanan, membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dan tangan tidak dicium. Jadi kalau isyarat dengan tangan ini, tangan tidak dicium. Jadi kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Yang perlu diperhatikan, bahwa mencium Hajar Aswad ini sunnah. Nanti dalam tawaf ini, mencium Hajar Aswad sunnah. Jangan kita berdesak-desakan, sambil mendorong orang, kaum muslimin, hukumnya dosa besar. Sedangkan mencium Hajar Aswad itu sunnah.
Jadi jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah, kita membuat yang haram. Artinya kita ingin melaksanakan sunnah, tapi kita mengerjakan yang haram. Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Jadi kalau memang nggak mampu, cukup dengan bismillah, ya Allahu Akbar, kita isyarat dari jauh. Apalagi perempuan, itu hati-hati. Karena berdasarkan laki-laki tidak dibenarkan. Jadi kita isyarat dengan membaca bismillah, ya Allahu Akbar. Nah, mulai kita tawaf. Tawaf ini 7 kali putaran. 7 kali putaran. Menjadikan Ka'bah. Jadi yang ke-12, pembahasan kita yang ke-12. Tawaf 7 kali putaran. Dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Kita mulai tawaf dari Hajar Aswad. Dan mengakhirinya di Hajar Aswad. Jadi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sekali putaran. Dan terus 7 putaran. Yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang melakukan tawaf, ini jangan menembus atau menerobos masuk melewati hijir yang orang istilahkan dengan hijir Ismail. Dari zaman Nabi nggak ada istilah hijir Ismail, tapi orang menyebutnya dengan hijir Ismail. Jadi nggak boleh menembus. Karena apa? Karena hijir itu masuk ke bagian Baitullah. Sedangkan Allah memerintahkan kita bertawaf di sekitar Baitullah, bukan dalamnya. Ini yang ke-12. Selanjutnya yang ke-13. Yang ke-13, ketika kita tawaf ini, yang kita usap itu hanya 2 rukun. Ketika kita tawaf, itu yang kita usap itu hanya 2 rukun. Yang pertama, rukun Yamani, yang sejajar dengan Hajar Aswad. Yang kedua, yaitu Hajar Aswad. Rukun Yamani hanya kita usap saja. Tidak dicium. Dan kalau kita nggak bisa mengusap dan tidak ada isyarat. Tidak ada isyarat dan tidak ada bacaan. Jadi rukun Yamani hanya diusap. Kalau umpamanya nggak bisa diusap, nggak ada isyarat. Dan tidak ada bacaan apa-apa. Nanti dari rukun Yamani, jadi kita tawaf ini 3 kali putaran yang pertama dengan romal untuk laki-laki. Romal itu berada kecil. Ketika tawaf kudum pertama kali dengan lada kecil. Romal itu berada kecil. Jadi kita 3 kali putaran yang pertama baca romal, melakukan romal. Dan nanti setiap putaran perhatikan, setiap putaran ketika kita sampai di rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad, itu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kita sampai di rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad, itu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan harus diperhatikan bahwa dalam kita melakukan tawaf ini, itu zikir-zikir bebas kita lakukan. Nanti saya akan sebutkan di poin yang ke-15 insyaallah. Jadi yang ke-13 ini, mengusap itu hanya 2 rukun aja, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Bagian-bagian Ka'bah yang lain tidak boleh diusap. Jadi kalau bapak atau ibu yang menunaikan ibadah haji ini melihat ada orang-orang yang mengusap bagian-bagian Ka'bah, jangan kita ikut. Kita ibadah mengikuti contoh Rasulullah, bukan mengikuti orang banyak. Kita ibadah ini mengikuti contoh Rasul, bukan mengikuti orang banyak. Jangan diusap. Ada yang mengusap bagi kiswah Ka'bah, ada Hijr Ismail, ada yang juga mengusap makam Ibrahim dan yang lainnya. Jangan diusap. Diusap kadang-kadang ditempelkan ke muka tangannya ditempelkan ke muka, ke badannya untuk cari barokah. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Jadi seluruh sisi Ka'bah dan makam Ibrahim tidak boleh diusap. Tidak boleh dicium. Yang nanti ketika kita tawaf, boleh kita berhenti di multazam. Di saat kita tawaf, itu boleh kita berhenti di multazam. Multazam ini terletak antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Caranya dengan kita meletakkan atau menempelkan dada, pipi, dan kedua tangan sambil berdoa. Dengan doa apa saja yang maksur, yang datang dari Nabi. Jadi umpamanya kita tahu putaran pertama, kedua, ketiga. Nah yang ke-6 umpamanya kita mau selesai, kita yang ke-6 itu
Langsung kita multazam ke multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di situ berdoa. Dan kita nggak mesti pada tawaf kudum ke multazam. Bisa juga nanti pada tawaf sunat. Kita tawaf sunat bisa kita lakukan. Kita ke multazam. Sebab ketika datang itu, karena kita rombongan dan beramai-ramai, kadang-kadang agak sulit, khawatir tercecer dengan jamaahnya. Maka kita bisa lakukan nanti pada waktu tawaf sunat. Tapi ini sunat dilakukan di multazam, menempelkan badan, pipi, berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang datang dari Nabi atau doa yang menurut hajat kita, keperluan kita, doa di situ. Di multazam makbul, doa di situ. Kemudian yang ke-14, ini penekanan lagi yang ke-14. Dalam tawaf umroh haji tamattu' disunahkan melakukan ramal. Lari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Ramal, lari kecil, 3 kali. 3 putaran pertama. Itu kalau memang kita sanggup melakukannya. Kalau enggak ya jalan biasa. Lari kecil. Dan ini berlaku untuk laki-laki. Untuk perempuan berjalan dengan tenang. Kemudian yang ke-15. Dianjurkan di dalam melakukan tawaf itu kita membaca zikir dan berdoa di seluruh putaran tawaf. Jadi nggak ada pengkhususan, umpamanya putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini, tidak ada dari Nabi. Nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada contoh dari sahabat. Jadi jangan dibawa itu buku-buku putaran baca ini, putaran pertama baca ini, kedua, nggak ada dari Nabi sama sekali. Jadi Islam ini agama yang mudah. Jadi bapak dan ibu bisa lakukan tawaf itu dengan membaca zikir yang kita hafal. Dengan tidak meninggikan suara masing-masing yang terdengar untuk diri. Bukan dalam hati, kita lafadzkan. Kita baca yang mudah. Seperti apa? Seperti subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini mudah, zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Terus diulang-ulang itu. Atau membaca juga subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Ini zikir-zikir ini, zikir-zikir yang dicintai oleh Allah. Dibaca ketika kita tawaf. Apakah putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Baca zikir ini. Diselingi dengan doa yang kita hafal. Atau boleh juga kita hafal Quran, kita baca Al-Quran boleh ketika tawaf. Dan ini dilaksanakan tawaf ini untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Maka banyakkan zikir. Kemudian selanjutnya, yang ke-16. Tadi sudah saya sebutkan ya. Yang ke-16 ini untuk penekanan lagi. Bahwa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang-ulang, kalau lagi padat itu bisa kita ulang sampai 3 kali, 4 kali. Karena padatnya yang tawaf itu. Maka kita baca terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disyariatkan, hanya artinya yang Nabi tentukan bacaan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya ini doa ini. Dan doa ini dihafal oleh seluruh manusia. Mudah, gampang, tidak sulit. Makanya kadang-kadang ada sebagian jamaah itu, dia mengatakan tidak mau berangkat haji karena doa-doanya panjang, banyak. Nah, itu karena salah. Ada beberapa lembaga memang yang membuat demikian. Dibuatlah doa-doa yang panjang, yang orang tidak bisa baca. Padahal Islam ini agama yang mudah. Cukup dengan berzikir ketika tawaf itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Atau subhanallah bihamdi, subhanallah azim, atau yang lain yang dia bisa baca. Kalau umpamanya tawafnya ketika pagi, dia bisa sambil baca zikir pagi. Atau ketika sore, pada asar dia tawafnya, dia bisa melakukan zikir sore. Sambil tawaf, sambil membaca zikir sore, zikir petang. Tapi antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ke-17. Yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah haji.
bahwa sebelum melakukan tawaf itu pastikan bahwa Anda dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi, wanita sama dengan laki-laki. Dan bagi wanita tidak boleh dia tawaf dalam keadaan haid atau nifas. Jadi pastikan bahwa sebelum masuk Masjidil Haram itu kondisi kita dalam keadaan suci. Jadi kalau umpamanya ada jamaah yang mau masuk rombongan itu ada yang batal, tunggu sampai dia wudhu dulu, kemudian bergabung lagi. Lakukan tawaf. Sebab syaratnya harus dalam keadaan suci. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana kalau dia batal? Jadi ketika tawaf, wudhunya batal. Umpamanya di tengah putaran yang keempat, dia batal. Jadi dia wudhu, tinggal nanti lanjutkan. Jadi penjelasan para ulama bahwa ketika dia batal, dia tinggal lanjutkan. Jadi apabila wudhunya batal di tengah-tengah putaran, maka dia mengulangi putaran yang dia batal. Umpamanya sekarang dia baru dapat 4 putaran, batal. Nah, ini tinggal lanjutin. Putaran yang kelima, ke-6, dan ke-7. Jadi umpamanya sampai di Hajar Aswad, putaran yang keempat, batal dia. Maka keluar dulu. Harus dia berwudu. Dan nggak boleh tayamum, karena di sana banyak air. Dan bisa berwudu dengan air zam-zam. Setelah itu lanjutkan lagi. Putaran yang kelima, ke-6, dan ke-7. Kalau umpamanya dia tawaf ini ragu, apakah dia yang kelima atau ke-6, maka diambil yang sedikit. Kalau dia betul-betul nggak ada kepastian, maka mengambil yang sedikit. Yang ke-18, setelah selesai mengerjakan tawaf, tinggalkan ittiba. Artinya setelah selesai mengerjakan tawaf, jadi putaran yang ke-7 itu, kita tidak lagi membaca Bismillahi Allahu Akbar, tidak. Jadi pada putaran ke-7 tidak perlu lagi kita mengusap Hajar Aswad, tidak lagi isyarat. Jadi yang ke-7 itu udah nggak pakai isyarat lagi. Pada putaran yang ke-7 ketika sampai di Hajar Aswad itu nggak ada isyarat lagi. Nah kemudian langsung kita menuju maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Membaca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan kita perhatikan, setelah membaca itu, sekarang kita masuk yang ke-19. Yang ke-19 setelah kita baca wattakhidhu maqami Ibrahima musalla, yang ke-19 kita disunahkan salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Yang harus perhatikan di poin 19 ini, bagi bapak-bapak atau laki-laki, itu kembalikan selendangnya itu yang tadinya bahu kanan, pundak kanan terbuka, sekarang tutup lagi. Pundak kanannya, tadinya kan kita ittiba ketika tawaf itu, dari yang pertama sampai ke-7. Nah setelah kita menuju maqam Ibrahim, membaca wattakhidhu maqam Ibrahim musalla, kita akan sholat 2 rakaat. Maka kita kembalikan, menutupi kedua pundak. Selendang itu yang atas, menutupi kedua pundak. Kemudian yang ke-19 ini, sholat sunat 2 rakaat di maqam Ibrahim ini, tidak mesti pas di maqam Ibrahim, bisa juga agak jauh. Bisa juga jauh lagi di belakang, karena padatnya orang yang tawaf. Bacaannya dalam 2 rakaat ini, rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Dan seluruh kaum muslimin hafal. Seluruh kaum muslimin hafal. Kaum muslimin. Ini menunjukkan mudah. Ini mudah. Jadi kita rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua baca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kemudian selesai. Selesai itu nggak ada doa-doa lagi. Kadang-kadang banyak orang berdoa lama di sana berdoa. Jangan lagi waktu mau doa ya, tadi pada waktu tawaf atau kita ke multazam. Jadi setelah salat 2 rakaat itu nggak ada doa-doa khusus lagi. Langsung yang ke-20, poin yang ke-20, setelah selesai salat 2 rakaat, kita langsung menuju air Zam-Zam. Jadi di belakang kita itu kalau kita habis salat di makam Ibrahim, di belakang kita itu air Zam-Zam. Keran-keran Zam-Zam
itu banyak dipisah laki dengan perempuan. Maka kita minum Zam-Zam karena sunnahnya Nabi minum Zam-Zam. Dan ketika minum kita membaca doanya Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Yaitu ketika kita minum air Zam-Zam kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da', dan disembuhkan dari segala penyakit. Ini baca. Di samping itu juga kita minum lagi, kita baca yang lain boleh, doa-doa supaya kita dimudahkan urusan, supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, supaya kita husnul khatimah, atau kita mati dalam keadaan beriman, atau kita dimudahkan urusan dan yang lainnya. Kita minta ketika minum air Zam-Zam. Sebab Nabi bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari niat orang yang membacanya. Artinya niat orang yang minumnya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Jadi air Zam-Zam tergantung dari niat orang yang minum. Kalau niatnya minum, dia supaya kuat hafalannya, akan diberikan kekuatan hafalan. Kalau dia niat minum itu supaya dimudahkan urusan, akan dimudahkan urusannya. Dan ini air yang paling baik di muka bumi, air Zam-Zam. Dari seluruh air yang paling baik, air Zam-Zam. Dan ini manfaatnya sangat besar, Zam-Zam. Dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian selanjutnya, ke-21. Setelah kita minum air Zam-Zam, dan kita perhatikan, setelah minum itu, boleh juga kita mengguyur kepala kita. Sebab Nabi sendiri mengguyur kepalanya. Yang laki dan perempuan. Jadi samping minum Zam-Zam juga menuangkan di atas kepala. Basahi kepala itu. Sebab Nabi melakukan demikian. Dibasahi kepalanya. Dan juga sambil berdoa. Jadi sambil minum, basahi kepala, kemudian berdoa. Kemudian yang ke-21. Setelah selesai kita minum air Zam-Zam, kita menuju ke sofa. Ketika kita akan menuju ke sofa untuk sa'i, kita mengusap dulu Hajar Aswad. Kalau padat, cukup kita isyarat. Jadi sambil kita berangkat ke sofa, kita isyarat ke Hajar Aswad. Sebab Nabi melakukan demikian, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya, yang ke-22. Kita bertolak menuju ke arah sofa untuk melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Sebanyak 7 kali putaran. Yang dimulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. Ketika sampai di Sofa, kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kalau kita membaca sempurna juga boleh. Ayatnya tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau kita mencukupi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah cukup. Kalau kita mau tambah dengan sempurnanya ayat boleh Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar-syiar agama Allah. Maka barang siapa yang ibadah haji ke Baitullah atau umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri dan Allah Maha mengetahui. Kemudian setelah kita mengucapkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kita cukup sekali aja ucapkannya itu, sekali aja. Saya tadi mengulangi untuk supaya kita hafal. Sekali aja kita ucapkan, kemudian kita membaca Nabda'u bima bada Allah bih. Nabda'u bima bada Allah bih. Kami mulai sebagaimana yang Allah mulai. Allah memulai dalam ayat ini apa? Inna Safa. Safa, berarti kita Safa dulu yang kita lakukan. Baru wal Marwah. Marwah. Jadi kita mengatakan Nabda'u bima bada Allah bih. Kami memulai dengan apa yang Allah mulai. Kemudian kita berusaha untuk menaiki Bukit Safa. Kalau ini kita sanggup. Kalau enggak, ya kita di pinggirnya, dekat bukit itu, kita menghadap ke Ka'bah. Kemudian kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Setelah baca ini, ya, kita doa dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan doa. Doa yang harus diperhatikan ketika doa, yang pertama doa untuk diri kita dulu. Kemudian untuk kedua orang tua, untuk istri, untuk anak, kemudian untuk sanak kerabat kita. Saudara kita, kaum muslimin doakan. Setelah itu kita baca lagi. Karena ini baca 3 kali. Baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa lagi. Setelah baca itu doa lagi. Doa, setelah doa baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Setelah yang ketiga enggak ada doa. Langsung kita turun dari Bukit Safa. Kemudian yang ke-23 kita turun dari Safa ke Marwah. Kita berjalan antara Safa dan Marwah sambil berzikir kepada Allah, sambil berdoa, dan kita membaca doa-doa yang kita sukai, doa yang maksur. Boleh juga membaca Al-Quran dalam melakukan sa'i. Dan ketika kita sa'i ini tidak disyaratkan harus berwudu. Kalau umpamanya di dalam sa'i ada batal, nggak apa-apa. Lanjutkan aja karena nggak ada syarat berwudu dalam sa'i. Yang syarat wudu dalam tawaf. Kemudian yang ke-24, dianjurkan bersegera dan berlari antara 2 tanda hijau, antara Safa dan Marwah. Ada lampu hijau di tempat mas'ah, di tempat sa'i itu ada lampu hijau. Nah, maka di antara 2 lampu hijau itu dianjurkan kita untuk berlari dari kecil. Dan juga dianjurkan berdoa dengan doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berdoa di antara 2 tanda hijau, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Kita bisa mengulang-ulangi sampai ke lampu hijau berikutnya. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Wahai Rabbku, ampunilah aku, sayangilah aku, sesungguhnya Engkaulah Rabb yang Maha Perkasa, Maha Mulia. Dan wanita juga dianjurkan membaca doa ini meskipun dia tidak perlu berlari. Untuk wanita tidak perlu berlari. Yang ke-25, setelah itu kita terus berjalan, zikir, doa sampai ke Marwah. Kemudian sampai di Marwah kita menaiki Bukit Marwah dan kita melakukan seperti di Safa. Tapi enggak ada bacaan Inna Safa wal Marwah min sya'rillah, tidak ada. Karena apa? Itu hanya ada pada Safa saja. Enggak ada juga kita membaca nabda'u bima bada Allah, tidak ada. Jadi kita di Bukit Safa itu kita menghadap Ka'bah, tapi sekarang sudah tidak bisa kita menghadap Ka'bah di Bukit Marwah. Nah, kita berzikir, berdoa. Yaitu kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Baca itu doa. Baca lagi sekali lagi doa, baca lagi yang ketiga turun dari Bukit Marwah menuju Safa. Jadi arti bacaan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan pujian yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya yang memenuhi janjinya dan mengalahkan pasukan-pasukan musuh sendirian. Jadi di Marwah kita baca itu. Yaitu Allah Akbar 3 kali itu. Sekali doa, sekali lagi doa, yang ketiga tidak doa. Kemudian yang ke-26.
turun dari Bukit Marwah menuju Safa. Sambil berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Dan kemudian nanti ketika sampai di antara dua tanda hijau, lampu hijau, kita lari. Lari. Jadi dua tanda hijau kita lari, kita baca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Kemudian yang ke-27, mengulangi lagi antara Safa dan Marwah hingga 7 kali. Setiap di Safa kita baca seperti yang tadi. Allahu Akbar itu. Jadi inna Safa itu hanya pertama kali saja. Nabda'u bima bada Allah, hanya pertama kali kita naik bukit Safa. Tapi nanti dari Marwah ke Safa, kita baca lagi Allahu Akbar. Sekarang sampai selesai yang tadi doanya itu, doa, baca lagi, doa lagi, kemudian yang ketiga, kemudian baru turun lagi ke Marwah. Jadi dari Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Safa dihitung 1. Berarti 2. Nanti selesainya di Marwah. Maka yang ke-28, yang ke-27 itu, kita ulangi lagi putaran itu, dan banyak berzikir. Yang ke-28, yaitu apabila selesai kita putaran yang ke-7, jadi dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 1. Terus seperti itu, sampai terakhirnya di Marwah. Nah, sampai di Marwah selesai sudah. Yang ke-7 ini nggak perlu lagi kita baca zikir. Yang ke-7, ketika sampai di Marwah nggak perlu lagi baca zikir, nggak perlu lagi doa. Langsung kita tahallul. Tahallul itu artinya menggunting. Digunting dengan merata, bukan hanya bagian, hanya sedikit aja satu jari, bukan. Digunting sedikit tapi merata. Perempuan juga demikian, diambil rambutnya satu gepok umpamanya, kemudian digunting sedikit. Ya, ini namanya tahallul, dilakukan di Marwah. Setelah itu selesai sudah. Ibadah umrah ini selesai. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas tentang masalah umrah saja dulu. Jadi kesimpulannya yang perlu perhatikan, bahwa amalan umrah itu yang pertama, yang pokoknya, yaitu kita membaca niat ihram. Itu yang pertama. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Yang sebelum niat ihram diawali dengan apa? Diawali dengan mandi, kemudian pakaian ihram, kemudian niat ihram. Kemudian yang kedua yaitu tawaf. Dan kita perhatikan, ketika pertama kali datang ke Masjidil Haram, itu tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada pertama kali. Yang ada tahiyatul masjidnya tawaf. Jadi nggak ada tahiyatul masjid pertama kali datang, tawaf kudum. Di tawaf yang saya jelaskan. Yang ketiga sa'i yang sudah saya jelaskan tadi, yang keempat tahallul. Selesai sudah ibadah umrah. Nah, setelah itu halal yang tadi dilarang. Yang banyak tadi gunting kuku dilarang, boleh gunting kuku setelah itu. Yang tadi dilarang merapikan kumis, boleh merapikan kumis. Dan yang lainnya boleh, bercampur juga boleh. Nanti setelah tanggal 8 Zulhijjah baru kita memakai pakaian ihram lagi, niat ihram lagi untuk haji. Yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Jadi kita baru membahas tentang masalah umrah. Nanti setelah itu insya Allah kita bahas masalah haji. Insya Allah ta'ala. Ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Taib, ikhwatal Islam, a'azanillah, iyakum, demikian materi dari pembahasan manasik. Dan tadi dijelaskan dengan begitu rinci mengenai rangkaian dari ibadah umrah. Dan insya Allah untuk pekan depan kita akan menyimak kelanjutan dari pelaksanaan ibadah haji. Ikhwatal Islam, kita kembali buka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama, Ustaz, dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana? Abu Zira di Pejaten. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak pernah haji tahun 2000, tapi anak tidak ke Madinah, Ustaz. Anak mau tanya hukumnya hajinya sah atau enggak, Ustaz. Iya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Yang perlu diketahui oleh seluruh pendengar Radio Roja, bahwasanya ziarah ke Madinah itu tidak masuk dalam rangkaian ibadah haji. Ziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, tidak masuk ke dalam rangkaian ibadah haji. Seandainya orang hanya di Mekah saja kemudian dia pulang, sah hajinya. Karena ke Madinah bukan masuk rangkaian ibadah haji.
Tapi kalau sudah sampai di sana, sampai di Saudi Arabia, kita nggak ke Madinah, sayang. Sebab di sana ada beberapa tempat yang kita disunnahkan untuk ziarah. Di Madinah itu ada Masjid Nabawi yang kita kalau sholat di sana 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Kemudian disunahkan kita untuk mengucapkan salam kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kemudian disunahkan juga kita ziarah ke makam Baqi. Disunahkan juga kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba yang fadilahnya sama dengan umrah. Kemudian juga kita ziarah ke Uhud. Itu yang sunnah ketika kita di Madinah. Tapi kalau seandainya memang tidak sempat atau karena halangan atau karena pesawat harus berangkat, nggak ada masalah, boleh. Hajinya sah. Ya. Cuma sayang kalau nggak ke Madinah. Nah, kita angkat kembali dari penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Tangerang, Pak. Silakan, Bapak siapa, Pak? Pak Abu Hanifah. Pak Abu Hanifah, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi jelaskan Pak Ustaz, mana haji itu wajib 1 kali setahun, dalilnya sudah jelas. Tapi kalau umroh, dalilnya mana Pak Ustaz? Mohon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dalil haji tadi sudah jelas bahwa wajib 1 kali dalam seumur hidup saja. Untuk dalil umroh bagaimana Ustaz? Tentang dalil umroh, yaitu watimul hajja wal umrata lillah. Adalah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Itu yang dipegang oleh para ulama. Dan ini pendapat yang terkuat. Ada asar juga menyebutkan tentang wajibnya umrah. Kemudian mengenai kedudukan antara umrah dan haji ini mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Kalau umrah kita bisa lakukan kapan saja. Kalau untuk haji kita lakukan di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun untuk umrah kapan waktu saja kita ada kesempatan kita melakukan ibadah umrah. Dan umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Tapi kita harus berusaha untuk melakukan umrah dan haji. Kalau memang kita sanggup umrah lebih dahulu, kita lakukan umrah dulu. Sebab Nabi sendiri pun haji hanya sekali seumur hidup. Ketika diwajibkan haji, adapun umrah Nabi 4 kali umrah. Berkaitan dengan masalah ini ada satu pesan singkat yang mungkin bisa diangkat Ustaz. Ustaz, ada yang berpendapat bahwasanya kita kalau mau umroh tidak boleh karena belum haji. Ini betul atau tidak Ustaz? Tidak betul. Tidak betul ya. Tidak betul. Kita lihat Nabi umrah lebih dahulu 4 kali umrah, setelah itu baru haji. Jadi kalau memang dia ada kemampuan sekarang ada rezeki dia mau umrah umpamanya nanti di bulan Februari atau bulan Maret, ya dia umrah, nanti dia berdoa kepada Allah agar dia dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kembali kita angkat yang ketiga di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya yang doa antara 2 pilar hijau itu tadi Ustaz ya. Waktu sa'i ya. Iya, itu kan wabifir warham gitu, robifir warham. Nah ini panjang Ustaz yang robifir warham wafu wa takarum wa tajawaz amata alam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu la azul akram. Itu dicontohin Rasulullah enggak Ustaz? Itu dapat dari mana? Dari Nabi itu. Dapat dari mana Ibu? Ada buku petunjuknya. Kita ambil yang jelas sahih dari Nabi, yaitu dari sahabat, yaitu bacanya, yaitu Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Itu saja, dan itu mudah, pendek, mudah untuk semua orang bisa melakukannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustadz, ketika saya tawaf, mendapati bahwasanya ada orang-orang yang berusaha untuk membantu, terutama dari Indonesia untuk mencium Hajar Aswad Ustaz. Tetapi setelah itu dia meminta imbalan. Bagaimana Ustaz menggunakan jasa tersebut untuk bisa mencium Hajar Aswad? Tidak boleh kita gunakan yang demikian. Yang pertama, kita disuruh untuk melakukan mencium Hajar Aswad. Ini hukumnya sunnah dan dapat menghapuskan dosa kita. Dan ini kita lakukan sendiri. Yang kedua, dengan kita pakai dia, ini akan mengganggu orang lain. Karena dia akan mendorong orang lain, akan mendesak orang lain. Berarti kita menyuruh dia untuk menyingkirkan orang lain yang punya hak untuk mencium Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga, kita mengajarkan dia juga dengan cara yang tidak benar. Ibadah dipakai untuk upah-upah yang seperti itu yang tidak benar. Itu. Kembali dari pesan singkat, dari beberapa pertanyaan dari Pak Subur di Bekasi. Di Tambun, Ustadz, apakah yang harus saya dahulukan? Saya belum punya tempat tinggal dan masih ngontrak. Dengan naik haji, bagaimana? Apa yang harus saya dahulukan untuk kedua hal ini? Ya, kalau memang kita ada uang untuk haji, kita dahulukan haji. Kita dahulukan haji, dan di sana nanti kita berdoa supaya Allah memudahkan kita untuk mempunyai rumah.
Karena haji ini wajib sekali seumur hidup. Itu sebab ada juga orang yang ngontraknya bisa bertahun-tahun, ada bisa sampai 10 tahun. Nah, di antara itu bisa kita lakukan untuk menunaikan ibadah haji dari uang yang ada. Ya. Nah, kita angkat dari Ummu Farhat di Bekasi. Ustadz, mengenai baju ihram untuk wanita, baju biasa saja ataukah harus yang berwarna putih, Ustadz? Baju apa saja. Jadi nggak mesti dengan warna tertentu. Tapi yang perlu diingat, dia harus menutup aurat. Sebab banyak wanita itu yang kadang-kadang pakaian dengan pakaian putih itu tembus pandang. Terlihat auratnya, begitu juga pakai celana panjang yang ketat. Ini nggak dibenarkan. Ini masih banyak jamaah haji Indonesia yang seperti itu. Jadi usahakan pakai jubah saja. Pakai jubah, untuk perempuan ini pakai jubah yang menutup aurat dan tidak menyerupai laki-laki. Baik. Kembali kita angkat pertanyaan dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, langsung ke inti pertanyaan. Pak Ustadz, kalau untuk gelombang 2 kan langsung ke Mekah. Jadi kita mandi dulu dari rumah, pakaian ikram gitu, nanti niatnya di pesawat. Tapi selama dari rumah ke pesawat itu kita belum dikenakan kewajiban-kewajiban ikram gitu. Iya. Baik. Cukup Ibu. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi yang ditanyakan, kalau kita masuk gelombang 2, kita langsung ke Mekah. Maka kita mikotnya di atas pesawat. Jadi dari rumah kita mandi dengan niat mandi ihram. Karena mandi ini hukumnya sunnah. Setelah itu untuk wanita ya dia tidak memakai wangi-wangian, tapi usahakan dia memakai penghilang bau badan. Untuk menghilangkan bau badan, kemudian dia pakai pakaiannya, pakaian ihram yang dia pakai setiap hari itu pakaian ihramnya. Apakah itu warnanya hitam, coklat atau hijau atau yang lain. Kemudian setelah itu dia naik pesawat. Nanti di pesawat itu belum, waktu dipakai ihram, belum ada larangan ihram, belum ada. Belum terkenal larangan ihram. Nah, nanti ketika diberitahu oleh pramugari atau pilot, nanti dikasih tahu, kita setengah jam lagi akan melewati mikot. Itu cepat sekali. Gak lama kemudian nanti dikasih tahu lagi, kita 10 menit lagi melewati mikot. Maka begitu, dan setelah itu diingatkan, kita sudah sampai mikot, langsung kita ucapkan. Begitu dikatakan sudah capai mikot, dengan pakaian ihram kita, yang laki dengan 2 helai pakaian, yang perempuan dengan pakai jilbabnya itu, dia mengucapkan, labbaika Allahumma bi umratin mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'ah. Dibaca itu. Atau kalau kepanjangan dibaca labbaika Allahumma umratan. Terus talbiyah setelah itu terus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus sampai di Mekah. Dan yang harus perhatikan bahwasanya Jeddah itu bukan mikot. Itu untuk gelombang kedua, kadang-kadang mereka pakaian ihramnya ditaruh di koper, nanti ketika sampai di Jeddah baru dibuka, ganti pakaiannya di Jeddah dan niatnya di sana. Ini enggak benar, karena Jeddah bukan mikot. Baik. Kembali kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana Pak? Dari perjalanan. Di perjalanan. Silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya mau tanyakan, apabila saya beribadah ke Baitullah, di sana saya misalkan kurang memahami doa-doa gitu dengan bahasa Indonesia, apa diperbolehkan Pak? Cukup Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Kalau kita beribadah dan kita belum memahami, ibadahnya sah, cuma kita berusaha untuk memahami, dan itu mudah. Karena agama Islam ini mudah. Artinya seperti tadi masalah ibadah haji. Kita bisa belajar tentang manasik, kaifiat manasik. Itu enggak sampai 1 hari. Setelah itu umpamanya sepekan atau 2 pekan kita berangkat, kita bisa menghafalkan doa-doa yang gampang dan mudah itu selama seminggu itu. Dan itu insya Allah hafal, mudah. Kemudian kita sambil berjalan juga kita bawa buku panduannya sambil dibaca artinya, sehingga kita tahu apa sih isinya, dan itu mudah. Jadi sambil membaca juga nggak masalah Ustaz. Iya. Jadi kalau dia berdoa umpamanya ketika tawaf dia bawa bukunya sambil baca, boleh, nggak apa-apa. Baik. Kembali kita angkat dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dengan siapa? Asadi dari Bogor. Silakan Pak Asadi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini terkait dengan niat umrah tadi ya. Di buku itu ada 2 kata-kata yang berbeda gitu. Yang pertama itu yang seperti Ustaz sampaikan, labbaik Allahumma umratam mutamatti'am fiha ilal hajj. La riya fiha wala sumah. Yang kedua itu labbaik Allahumma umratam mutamatti'am biha. Yang itu fiha atau biha. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mutamatti'an fiha. Labbaik Allahumma bi umratin mutamatti'an fiha ilal haji. Mutamatti'an fiha itu disebutkan oleh Syekh Ali Hasan di dalam kitabnya Nubdhatul Tahqiq li Ahkami Hajjil Baitil Atiq. Baik, kita angkat pertanyaan setelah tadi Pak Asadi di Bogor, kita angkat pertanyaan dari Umu Lukman di Priuk. Ustadz, bagaimanakah jika pesawat mendarat di Madinah dan tidak melewati Yalamlam bagi yang dari Indonesia sehingga mikot ihramnya di Bir Ali? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Iya, dan itu mudah. Artinya dengan dia mikot di Bir Ali, kan dia ke Madinah dulu. Di Madinah itu ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Dan tidak mesti di Madinah itu 8 hari, tidak mesti. Artinya arba'in itu tidak ada sebenarnya dari Nabi. Nah sekarang dia nanti ketika dia akan berangkat ke Mekah, dia harus ke mikot lebih dahulu Dzulhulaifah. Maka mandinya gampang di hotel dia. Itu enak bagi orang yang ke Madinah dulu, dia bisa mandi di hotel. Mandi dulu di hotel, berpakaian ihram, setelah itu baru berangkat ke mikot di Dzulhulaifah. Nanti dari sana mengucapkan itunya niat ihramnya, labbaika Allahumma bi umratin mutamatti'an fiha ilal haji la riya fiha wala sum'ah. Nah, baik, kembali dari pesan singkat. Ustadz, insyaallah kami berangkat haji pada tanggal 30 November ini dan pesawat transit di bandara Sana ya di Yaman sebelum menuju Mekah. Bolehkah kami mandi dan berpakaian ihram dari sana? Dari sana ya. Iya. Nanti dari Yaman itu pesawat kalau memang dia transitnya di Yaman dan setelah itu dia berangkat ke Jeddah, nanti dari Yaman itu akan melewati Yalamlam. Dari Yaman. Nah, jadi dia kalau seandainya dia transitnya beberapa jam, bisa menggunakan kesempatan di sana mandi di bandara, kemudian pakai pakaian ihram. Makanya pakaian ihram itu jangan diletakkan di koper, bawa ke kabin. Nanti ganti di sana pakaian ihramnya. Setelah itu dia membaca niat nanti di atas pesawat ketika disampaikan oleh pilot bahwa kita sudah melewati atau kita akan melewati mikot, kita baca niat ihram di sana. Iya. Nah, kemudian dari Ummu Faris di Rawalumbu, Ustadz, apakah ada untuk umroh tawaf wada dan menyembelih hadyu, Ustadz? Iya. Kalau untuk tawaf wada bagi umroh itu tidak ada. Untuk umroh tidak ada istilah tawaf wada. Adapun untuk penyembelihan bagi umroh itu ada juga disebutkan, ada asar yang menyebutkan tentang masalah penyembelihan dibagikan. Bahkan kata Syekh Utsaimin ini termasuk sunnah yang hilang. Artinya ketika umrah itu sebenarnya ada pemotongan hewan yang selama ini kan itu hanya hadyu pada waktu haji. Padahal dalam umrah itu ada disebutkan oleh para ulama di dalam buku Syekh Ali juga Nubdhatul Tahqiq disebutkan. Kemudian juga disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwa ini termasuk minas sunan al-mundathirah. Sunnah-sunnah yang hilang. Jadi paham ya? Nah, baik. Kembali dari penelpon diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak dari mana? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Gading Serpong, Tasiman nih. Silakan, Pak Tasiman. Mau nanya tentang ini sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim. Iya, di belakangnya. Itu gimana ya? Soalnya setahu kita kan dalam hadis kan tidak boleh sholat di makam gitu ya. Iya. Terus yang kedua, makam, iya betul. Terus yang kedua tentang itu minum air jam-jam. Kalau kita ganti pakai air yang di sini, lalu didoa-doakan supaya bisa kuat hafalannya atau gimana gitu, itu gimana gitu hukumnya? Iya. Mungkin itu aja Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan makom itu qama yaqum makom, itu isi makan, artinya tempat berdiri, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dikatakan makom Ibrahim bukan makom itu artinya makam, kuburan, bukan. Bukan ya.
Jadi itu bukan kuburan. Maka dikatakan oleh para ulama, maqam Ibrahim makanu qiyamihi hina yabnil Ka'bah. Makanu qiyamihi hina yabnil Ka'bah. Tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang ada cuma prasasti kakinya aja di situ. Kemudian yang kedua tentang doa ketika pada waktu di minum air Zam-Zam. Doa apa saja, kita bebas dengan bahasa Indonesia juga boleh doanya. Kalau yang riwayat Ibnu Abbas itu, yaitu kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Kita baca itu. Iya. Itu riwayat Ibnu Abbas, riwayat Imam Hakim. Tapi kalau umpamanya itu kita nggak hafal, kita baca yang lain. Tapi yang terbaik dihafal lah, karena ini pendek. Kemudian setelah itu kita baca doa-doa yang lain yang bebas. Iya. Supaya kuat hafalan dan yang lainnya. Iya. Ya, kemudian kalau selain air Zam-Zam, tadi yang mungkin dari Indonesia yang kemudian dibawa ke sana dan diberikan doa-doa, apakah akan mempunyai barokah juga yang sama seperti air Zam-Zam? Tidak barokah itu. Yang barokah itu ya air Zam-Zam. Iya. Dan air yang memang disebutkan oleh Allah sebagai ma'un mubarak, seperti air hujan diberkahi oleh Allah. Tapi yang dibawa dari sini kemudian atau ada pakaian yang dicuci dengan Zam-Zam itu nggak dibenarkan menurut syariat dan nggak ada khususi apa-apa dan tidak ada khasiat apa-apa sama sekali. Iya. Baik. Kembali dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Pak Suntoro Tambun, Pak. Silakan Pak Suntoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah umroh, terus waktu umroh itu saya umroh, terus saya umrohkan bapak saya, ibu saya. Nah, itu boleh apa tidak? Itu yang pertama. Saya kewajiban untuk naik haji lagi. Itu kami sudah tanya. Terus begini Pak, saya pernah ngaji kalau barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, terus dari subuh itu sampai terbit matahari dia zikir, baca Al-Quran, sampai terus sholat yusroh atau sholat duha, setelah terbit matahari, itu pahalanya sama dengan haji. Betul nggak itu hadis itu Pak? Baik, cukup Pak ya. Assalamualaikum. Yang pertama yang berkaitan dengan umroh. Umroh itu kita 100 safar, itu hanya sekali umroh. Enggak ada dalam Islam itu istilah umroh berulang-ulang dari Tan'im atau dari Ji'ranah, tidak ada sama sekali dari Nabi. Sekali umroh kita niatkan untuk kita sekali. Kalau memang kita niat umrohnya untuk orang tua, boleh. Sekali safar itu sekali aja. Jangan kita berangkat setelah kita selesai umroh, kita berangkat lagi dari Tan'im untuk umrohkan orang tua. Nanti berangkat lagi dari Tan'im untuk umroh ibu, untuk paman. Enggak ada dari Nabi. Jadi sekali safar, sekali umroh. Nah, itu sekali aja. Enggak ada umroh berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang salat syuruk. Salat syuruk ini bisa dilaksanakan di mana saja di masjid seluruh dunia. Cuma kalau untuk Masjid Haram dan Masjid Nabawi jelas lebih utama. Artinya kita setelah selesai sholat subuh berjamaah di masjid, kita duduk, berzikir pagi, kemudian setelah itu kita baca Al-Quran, kita zikir lagi, sampai terbit matahari. Sesudah terbit matahari agak tinggi, jangan pas terbit, karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, dan tidak boleh kita sholat pada saat itu. Sampai agak tinggi, jadi kurang lebih 1,5 jam setelah waktu sholat subuh agak tinggi, kemudian kita sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk di awal duha. Itu fadilahnya sama dengan umroh, kata Nabi. Dan riwayatnya sahih. Artinya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Baik, kembali dari penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, dari mana dan mohon dikecilkan radio monitornya, silakan. Dari yang sana ini Pak. Pak Sukoco, silakan Bapak. Ustadz mau nanya, kalau tawaf itu kan kita harus keadaan suci. Iya. Gimana kalau kita di sana campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan kaki-kakinya itu kena sama perempuan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tentang masalah sentuh menyentuh laki dengan perempuan, itu dalam Islam tidak batal. Ya, seorang menyentuh wanita dalam Islam tidak batal. Adapun ayat dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maksudnya bersetubuh, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, au jama'tumun nisa, atau kalian bersetubuh. Kemudian yang kedua, Nabi SAW itu pernah beliau SAW wudu, kemudian mencium istrinya, langsung sholat, dan itu kan tidak batal.
Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan masalah haji, tawaf ini atau umrah. Ketika tawaf, Nabi dengan para sahabat wanita, Nabi dengan istri-istri dengan sahabat wanita, itu otomatis ada tersentuh. Di zaman sahabat lebih banyak lagi yang melakukan umrah dan haji. Sejak zaman itu memang sudah terjadi demikian, karena nggak bisa dipisah. Waktu kita melakukan tawaf nggak bisa dipisah, laki dan perempuan nggak bisa dipisah, harus sama-sama. Seperti suami istri harus pegangan tangan, kalau enggak hilang nanti. Jadi harus seperti itu. Dan tersentuh, perempuan tidak membatalkan. Kalau itu membatalkan, ya semua orang jamaah hajinya tidak sah, karena nggak tawaf mereka, karena batal. Ya, jadi kita kembali juga, ini juga sebagai hujah bagi orang-orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita itu batal. Ini hujahnya itu tawaf. Kalau dia mengatakan bahwa menyentuh wanita batal, kenapa waktu haji dia tidak batal? Kalau dikatakan batal, berarti hajinya juga batal. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang muslimah di Jakarta Timur. Ustadz, alhamdulillah saya sudah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2001 yang lalu. Dan alhamdulillah juga doa-doa yang saya pakai sudah sesuai dengan sunnah. Tetapi ada kendala, Ustadz. Di sana saya terpisah dengan suami dan berbeda kamar. Sedangkan saya dicampur di satu kamar dengan suami-suami orang lain. Apakah ibadah haji Anda diterima oleh Allah Ta'ala, Ustadz? Iya. Artinya masalah ini masalah pelanggaran ya. Pelanggaran yang memang juga dilakukan oleh beberapa travel atau juga oleh pemerintah. Yang sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Artinya harus kitanya yang ikut melakukan ibadah haji itu harus yang pertama yang harus diperhatikan, kita daftar ke travel yang jelas amanah, yang sesuai dengan sunnah, itu yang pertama kali. Yang kedua, ini sudah terjadi, artinya kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan kita mestinya juga harus banyak bicara di sana. Kita nggak mau kalau kumpul dengan laki-laki, kita mau sama-sama wanita. Kitanya harus ngomong terus dan harus komplain kepada yang pengusaha perjalanan itu. Ya, ini sudah terjadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, kita angkat pertanyaan dari pendengar di Singapura. Ustadz Barakallahu Fik, apabila umrah atau haji pergi tanpa mahram, bagaimana hukumnya, Ustadz? Karena kalau menunggu mahram akan tertunda-tunda dan tidak akan bisa berangkat naik haji atau melaksanakan umrah. Iya. Tentang masalah mahram, bahwasanya wanita itu di antara syarat dia menunaikan ibadah haji, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, itu harus dengan mahram. Harus dengan mahram, artinya istita'ah, di samping sehat jasmani, memiliki bekal yang cukup, aman, ditambah lagi bagi wanita itu harus dengan mahram. Kenapa harus dengan mahram? Karena Nabi bersabda, la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha dhi mahramin. Atau dalam riwayat yang lain, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Jadi harus dengan mahram. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang ingin haji bersama Nabi, karena Nabi haji cuma sekali. Dia ingin haji bersama Rasulullah SAW. Kemudian suami datang, Rasulullah, istriku mau menunaikan ibadah haji bersamamu. Dan aku sudah mencatatkan diri untuk perang. Nah, laki-laki ini sudah mencatatkan untuk perang. Kata Nabi, kamu batalkan. Kamu antarkan istri kamu. Hadis ini dikendalikan oleh para ulama bahwasanya seorang wanita apabila dia mau menunaikan ibadah haji atau umrah harus dengan mahram. Harus dengan mahram. Kalau nggak ada mahram berarti dia termasuk yang tidak mampu, menurut penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka diusahakan, dan mahram itu ya dari bapaknya, kakeknya itu mahram, anak laki-lakinya atau cucunya yang laki-laki itu mahram, saudara laki-laki, seayah seibu atau seayah atau seibu itu mahram. Anak laki-laki dari saudara laki-laki atau saudara perempuan itu juga mahram, ponakan, paman itu mahram. Jadi ini mudah sebenarnya. Jadi jangan mengatakan kalau tunggu mahram kapan kita berangkat. Kita doa sama Allah, insya Allah akan mudahkan. Jangan sampai melanggar. Ya.
Karena waktu satu SMS lagi Ustaz ya kita bahas dari Pak Sofyan di Cibubur, Ustaz, mengenai Hijr Ismail Ustaz. Apakah ada keterangan atau dalil yang menjelaskan kita harus berdoa secara khusus atau melakukan sholat secara khusus di Hijr Ismail Ustaz? Iya, tidak ada riwayat yang menyebutkan kita melakukan doa khusus di Hijr, dan juga tidak ada sholat khusus. Kalau orang mau sholat boleh saja, karena itu masuk bagian daripada Ka'bah. Jadi sholat di dalam Ka'bah, sebagaimana Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Tapi tentang doa khusus tidak ada. Yang ada itu pada waktu kita di Multazam, atau ketika kita minum air Zam-Zam, atau ketika di Sofa dan di Marwah, itu doa-doa yang kita bisa lakukan pada saat itu. Adapun di Hijr tidak ada. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk keluarga dan juga untuk Fawaz dan yang lainnya yang ada di Roja, dan juga untuk seluruh para pendengar di Roja, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan semuanya, dan juga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan mudah-mudahan juga yang menunaikan ibadah haji diberikan haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada waktu yang akan datang yang berkaitan tentang masalah haji, dan juga yang berkaitan tentang kesalahan haji dan umrah. Banyak kesalahannya, puluhan kesalahan, insyaallah nanti saya akan sampaikan. Ya, saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.